Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Priscilla Paulina Kurnia dengan NIM 205200001, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari Kapitas Lekta Hukum Pidana dengan Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut. Adapun materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah mengenai teori substantif yang digunakan dalam hukum praktik pidana. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah setidaknya terdapat 6 langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim. Yaitu pertama, mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang real terjadi. Yang kedua, menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis. Yang ketiga, menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu, sehingga dihasilkan suatu struktur aturan yang koheren. Yang keempat, menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. Yang kelima, mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin. Dan yang terakhir, menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir. Penalaran hukum tersebut perlu memberikan ruang kepada pendekatan-pendekatan sosio-legal. Dengan pendekatan sosio-legal akan dapat memahami persoalan hukum dalam masyarakat lebih kontekstual terkait dengan kondisi sosio-kultural masyarakatnya. Hal-hal demikian itulah yang dianggap melahirkan keadilan substantif. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada respon masyarakat dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang mendalami suara hati masyarakat. Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim lebih lanjut dijelaskan oleh Lutan dan Syamsuddin sebagai berikut. Keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparsial, dan rasional. Berdasarkan konsep tersebut, ada 4 ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas. Istilah objektif sering dipertentangkan dengan istilah subjektif, di mana parameter objektif menggunakan kriteria eksternal yang bersifat rasional yang berada di luar diri orang yang memberi penilaian. Sedangkan istilah subjektif menggunakan parameter internal yang terdapat dalam diri orang yang memberi penilaian. Misalnya berdasarkan persepsi, berdasarkan asumsinya atau keyakinannya. Suatu keterangan atau pendapat atau informasi atau fakta dikualifikasikan objektif bila sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tentang objek tersebut. Dalam penelitian, suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau tergugat adalah informasi, keterangan, fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. Parameter objektif itu dilihat dari 4 hal, yaitu pertama, terdakwa atau tergugat terbukti melakukan perbuatan atau tindakan pidana dengan didukung alasan yang kuat. Yang kedua, pernyataan terdakwa atau tergugat terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum didukung oleh 2 alat bukti. Yang ketiga, kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan terdakwa atau tergugat terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup.
Dan yang terakhir, kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa atau tergugat dengan nilai cukup. Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan, misalnya keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi bersesuaian dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat atau identitas informasi tersebut. Informasi atau keterangan yang salah dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah. Informasi atau keterangan yang benar dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang benar. Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari pertama, adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa atau terdakwa-terdakwa atau tergugat di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar. Yang kedua, adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan. Dan yang terakhir, sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan yang didakwakan atau digugat kepada terdakwa atau tergugat dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa atau tergugat bernilai cukup. Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparsialitas. Secara konseptual, imparsial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan atau diskriminasi, atau tanpa mengistimewakan atau privilegasi. Putusan hakim dalam mengadili suatu perkara dikualifikasikan bersifat imparsial apabila dalam memutuskan perbuatan yang didakwakan atau digugat kepada terdakwa atau tergugat dan memutuskan kesalahan terdakwa atau tergugat apakah terbukti atau tidak, hakim bersikap tidak memihak di antara pihak yang berkonflik, yaitu antara negara atau masyarakat yang direpresentasikan oleh jaksa dan terdakwa atau tergugat yang diduga melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Walaupun misalnya jaksa dalam persidangan peradilan pidana mewakili kepentingan negara atau masyarakat yang merupakan kepentingan publik, sedangkan terdakwa mewakili dan memperjuangkan kepentingan pribadinya. Walaupun hakim harus bersikap imparsial atau tidak memihak, tapi dia juga harus berpihak kepada kebenaran, informasi yang benar, keterangan yang benar, fakta yang benar, alat bukti yang benar, dan ketentuan hukum yang benar. Parameter pertimbangan imparsial ini diukur dari pertama, bobot uraian keterangan saksi atau saksi-saksi a charge proporsional dengan uraian keterangan terdakwa atau tergugat dan keterangan saksi-saksi a the charge. Yang kedua, dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan, hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa atau tergugat dan keterangan saksi a the charge. Yang ketiga, dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan terdakwa atau tergugat dan kesalahan terdakwa atau tergugat, hakim mempertimbangkan pembelaan penasehat hukum dan atau pembelaan terdakwa atau tergugat, dan sikap imparsialitas hakim tergambar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan melawan hukum tergugat dan kesalahan terdakwa atau tergugat. Kemudian, parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional dan melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Adapun indikator parameter rasional diukur dari pertama, kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis. Yang kedua, kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup. Dan yang terakhir, tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan sosio-legal diharapkan dapat memahami persoalan hukum dalam masyarakat lebih kontekstual terkait dengan kondisi sosio-kultural masyarakatnya. Hal yang seperti inilah yang dianggap melahirkan keadilan substantif, di mana keadilan substantif merupakan keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi merupakan keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Juga terdapat 4 ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu dengan menggunakan objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas sebagai tolak ukur penilaiannya.
Sekian pemaparan mengenai teori substantif yang digunakan dalam hukum praktik pidana. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Priscilla Paulina Kurnia pamit undur diri. Sampai bertemu di pemaparan berikutnya.